Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hanif dari kelas L4609. Kali ini saya akan memperlihatkan variabel generasi integrasi di Tiongkok. Pertama-tama, perkenalkan dulu anggota dari kelompok saya, yaitu ada saya Lutfi Hanif dengan NIM 11022231131 dan Malik Dava Gandara dengan NIM 11022232283. Pertama, saya akan bahas angin dan tenaga surya RE. Pada akhir tahun 2018, kapasitas terpasang kumulatif VG adalah sebesar 359 gigawatt, yang merupakan 19% dari total kapasitas terpasang nasional dari Tiongkok. Kapasitas pembangkitan tenaga angin dan surya masing-masing sebesar 183, 184,3 dan 174,6 gigawatt, yang mencakup 9,7% dan 9,2%. Pada akhir tahun 2018, kapasitas terpasang VG di 13 provinsi di Tiongkok, termasuk Qinghai, Gansu, Ningxia, Hebei, dan Xinjiang, menyumbang lebih dari 20% dari total kapasitas pembangkit yang terpasang. Ini merupakan data kapasitas terpasang dan pangsa daripada negeri Tiongkok dan kota-kotanya. Penyesuaian dan kunci dan tren nasional kebijakan. Undang-Undang Energi Terbarukan yang disahkan oleh Tiongkok pada tahun 2006 merupakan kebijakan inti. Perangkat paling efektif yang diatur dalam undang-undang ini adalah feed-in tarif atau FIT dan sistem pembagian biaya untuk mendukung pengembangan 5G. Meskipun Undang-Undang Energi Terbarukan memainkan peran penting dalam mendorong penurunan 5G yang signifikan dalam dekade terakhir, terdapat kurangnya panduan mengenai skala dan tata letak 5G di Tiongkok. Penguatan pengelolaan skala memerlukan dana dari subsidi nasional dan tata letak 5G. Ini merupakan salah satu permasalahan. Pada tahun 2016 dan 2017, NEA membentuk mekanisme pemantauan untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin dan surya untuk mengawasi status pengelolaan 5G di provinsi-provinsi tersebut di Tiongkok. Langkah Langkah-langkah tersebut tidak diterapkan pada proyek 5G yang didistribusikan yang telah berkembang pesat sejak tahun 2016 dan semakin meningkatkan defisit subsidi. Oleh karena itu, pada tahun 2018, NEA memperkenalkan kebijakan yang menetapkan bahwa semua jenis 5G yang memerlukan subsidi pemerintah harus tunduk pada batas kapasitas terpasang maksimum tahunan. Hal ini untuk mengurangi defisit subsidi yang telah yang telah Tiongkok rasai. Maka Tiongkok memberi peraturan, yaitu semua harus tunduk pada batas kapasitas terpasang maksimum tahunan yang telah ditetapkan oleh Tiongkok. Yang kedua ada memperkenalkan persaingan dalam pengembangan video untuk menurunkan biaya. Tiongkok meluncurkan program Frontrunner untuk PV guna untuk mendorong produksi dan penerapan produk berteknologi maju. Proyek Frontrunner ini bersaing melalui proses penawaran. Ada kriteria yang diterapkan untuk menentukan siapa pemenangnya. FIT merupakan elemen penting dalam penetapan kriteria. Sejauh ini 19 proyek PV telah dimulai dalam program ini dengan total kapasitas sebesar 13 gigawatt. Hal ini mengacu pada peraturan sebelumnya, itu membatasi daya maksimum dari PV ini. Maka di sini Tiongkok meluncurkan program Frontrunner untuk mendorong produksi dan penerapan produk berteknologi maju. Yang ketiga ada mengurangi FIT dan meluncurkan proyek percontohan grid parity. Pembangkit FIT untuk pembangkit listrik tenaga angin atau surya di darat, pembangkit listrik biomasa, pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi, dan proyek energi terbarukan lainnya didirikan. FIT ini akan disesuaikan seiring dengan menurunkan biaya VG. Perbedaan antara harga acuan pembangkitan VG dan pembangkit listrik tenaga batu bara adalah subsidi untuk VG yang berasal dari dana subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sumber dana utama adalah biaya tambahan energi terbarukan yang dibebankan kepada pengguna listrik secara nasional. Jadi Tiongkok ini menggunakan FIT ini untuk mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan meningkatkan pembangkit listrik pembangkitan VG. Hal ini guna untuk uh,
mengurangi dana subsidi Tiongkok yang semakin mengambung. Dan dana subsidi yang sudah dikurangi ini akan digelontorkan untuk VG, menjelajahi pendekatan komprehensif untuk memproseskan integrasi VG. Inovasi mekanisme integrasi VG telah dilakukan di daerah-daerah dengan kurtailment lebih dari 10%. Antara lain dengan menetapkan beberapa mekanisme pasar untuk pasar jasa tambahan pengiriman ke bawah, perdagangan langsung antara VG dengan konsumen listrik, pasar spot transregional untuk VG, dan pembangkitan. Hal ini guna untuk mempromosikan integrasi VG di Tiongkok. Peningkatan pasokan listrik VG dengan pertumbuhan PV yang tinggi. Pembangkitan listrik tenaga angin meningkatkan dengan kecepatan yang relatif stabil dengan peningkatan kapasitas rata-rata tahunan sebesar 18 gigawatt dan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 12,8%. Yang kedua, pembangkitan listrik tenaga surya telah mengalami pertumbuhan yang tajam sejak tahun 2012 dengan peningkatan kapasitas rata-rata tahunan sebesar 44 gigawatt dan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 61,3%. Sementara pembangkit listrik tenaga surya yang didistribusikan telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena pengaruh kebijakan nasional. Berhubung dengan FIT tadi, maka berpengaruh pada peningkatan pasokan listrik PG dengan pertumbuhan PV yang tinggi. Karakteristik perkembangan VG Tiongkok sejak 2015. Hal ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Malik Dava Gandara. Perkenalkan, nama saya Malik Dava Gandara dari kelas L4605 dengan NIM 1122228283. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan variabel generator Tiongkok sejak 2015. Pertama, ada peningkatan pasokan listrik variabel generator dengan pertumbuhan PV yang tinggi. Pada akhir tahun 2018, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terdistribusi yang terhubung ke jaringan kumulatif di wilayah operasi State Grid Corporation of China mencapai 47,01 GW dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 115% antara tahun 2015 dan 2018. Peningkatan ini hanya pada tahun 2018 adalah sebesar 18,91 GW, 9 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Selanjutnya ada tren regional dalam kapasitas variabel generator yang baru dipasang. Antara tahun 2015 dan 2018, proporsi kapasitas variabel generator yang baru terpasang terhadap total kapasitas terpasang meningkat dari 15% menjadi 40%. Di Tiongkok Tengah dan 30% menjadi 39% di Tiongkok Timur. Sebagian besar kapasitas tenaga angin dan surya yang baru dipasang di Tiongkok Tengah dan Timur merupakan pembangkit listrik terdistribusi. Selanjutnya ada kebijakan nasional lebih fokus pada koordinasi seluruh sistem. Kemampuan sistem tenaga listrik untuk berhasil melakukan interkoneksi variabel generator dan biaya subsidi keuangan negara. Langkah-langkah berbasis sistem tenaga listrik. Koordinasi antar daerah untuk memungkinkan integrasi variabel generator di wilayah yang lebih luas. Selanjutnya ada kondisi dan karakteristik dasar. Integrasi variabel generator dalam skala besar menghadirkan tantangan di Tiongkok. Yang pertama ada tingginya konsentrasi variabel generator di wilayah tiga utara, di mana kebutuhan listrik rendah. Selanjutnya, kedua ada struktur pembangkitan yang tidak fleksibel, khususnya di wilayah tiga utara. Ketiga ada meningkatnya konflik antar pengembangan berkelanjutan semua jenis kapasitas pembangkitan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan perlambatan permintaan listrik juga menghadirkan tantangan integrasi energi terbarukan. Lalu ada karakteristik pembatasan angin dan matahari. Antara tahun 2013 dan 2015 di wilayah operasi SGCC sekitar 70% pembatasan angin terjadi selama musim pemanasan, yaitu Oktober hingga April. Hal ini khususnya terjadi di Tiongkok Utara dan Timur, di mana lebih dari 80% pembatasan angin terjadi selama periode pemanasan.
Pengurangan angin selama jam-jam di luar jam sibuk menyumbang 80% dari total pembatasan angin selama periode pemanasan. Lalu ada tantangan yang dihadapi sistem tenaga listrik. Pada tahun 2017, Tiongkok mengeluarkan strategi revolusi produksi dan konsumsi energi dari 2016 sampai 2030 yang menetapkan target strategis untuk pengembangan energi jangka menengah dan panjang. Menurut strategi tersebut, energi non-fosil akan mencapai 20% dari total konsumsi energi primer pada tahun 2030. Jaringan distribusi perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan akses yang fleksibel, kemampuan plug and play, dan interaksi yang ramah antara fasilitas-fasilitas ini di sisi penggunaan dengan sistem tenaga listrik. Lalu ada konsep perencanaan sistem tenaga listrik perlu diperbaharui. Saat ini variabel generator dimasukkan ke dalam perencanaan sistem tenaga listrik dengan pendekatan yang hanya cocok untuk jumlah penetrasi variabel generator yang rendah, di mana variabel generator hanya dipandang sebagai sumber listrik tambahan. Untuk mengakomodasi sistem tenaga listrik masa depan dengan penetrasi variabel generator yang tinggi, konsep perencanaan perlu diperbaharui. Perencanaan sistem tenaga listrik tidak hanya harus mempertimbangkan keekonomian berbagai jenis sumber tenaga, seperti turbin angin, fasilitas PV, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, mereka juga harus mengevaluasi kembali peran fungsional sumber daya tersebut dalam menjamin keselamatan, keandalan, dan keselamatan fleksibilitas satu daya. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi pembangkit listrik dan penyimpanan energi terdistribusi harus dipertimbangkan dalam perencanaan jaringan transmisi dan distribusi. Lalu ada munculnya pelaku pasar baru. Integrasi variabel generator dalam skala besar menimbulkan persyaratan yang lebih tinggi untuk fleksibilitas sistem tenaga listrik. Namun, harga pasar listrik yang terus menurun menimbulkan tantangan terhadap kelangsungan hidup. Pembangkit listrik tenaga panas yang dapat menyediakan layanan tambahan yang dibutuhkan. Lalu ada permasalahan utama sistem tenaga listrik yang berkembang dengan penetrasi variabel generator yang tinggi. Yang pertama, ada memperbaharui metodologi dan konsep perencanaan untuk sistem tenaga yang didominasi variabel generator. Yang kedua, ada perlunya membangun kerangka 3D kebijakan regulasi pasar. Yang ketiga, ada memperkuat dukungan untuk pengoperasian sistem tenaga listrik yang aman. Lalu ada yang terakhir, peningkatan integrasi untuk membuat sistem tenaga listrik lebih fleksibel. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.